Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Valina dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai logoterapi. Sebelum jauh-jauh nih membahas definisi dan implementasi logoterapi itu apa sih? Nah, sebaiknya kita belajar dulu nih. Seringkali kita merasa nggak punya tujuan hidup, atau mungkin menyesali keputusan yang sudah diambil, dan sering kehilangan makna atas apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, sepertinya logoterapi ini sangat cocok kita terapkan dalam self-help kita sehari-hari. Nah, logoterapi ini merupakan sebuah metode terapi yang diyakini bisa membantu banyak orang lebih sadar dengan hidup yang dijalani saat ini. Terapi ini pun akan mengajak orang-orang untuk mulai memasukkan nilai-nilai ke dalam hidup mereka agar lebih berkualitas dan tentunya bermakna ya. Kalau boleh kilas balik mengenal asal-usul dari logoterapi, logoterapi ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1940 oleh Viktor Frankl. Dia adalah seorang ahli neurologi di Austria. Beliau ini mendapatkan gelar kedokteran dari University of Vienna Medical School tahun 1930, kemudian sempat dikirim ke kamp tentara Nazi bersama dengan keluarganya tahun 1942. Dan beliau ini merupakan satu-satunya anggota keluarga yang selamat ya teman-teman. Tahun 45 dia kembali ke Wina dan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Man's Search for Meaning. Jadi mencari makna ya. Setelah kematiannya tanggal 2 September 1997, buku ini diterbitkan dalam 24 bahasa ya, saking inspiratifnya ya buku ini. Di dalam buku tersebut Frankl juga mengenalkan logoterapi yang mengajarkan orang-orang untuk menemukan makna dalam hidup mereka. Pada hakikatnya, Frankl tuh percaya kalau setiap manusia tuh didorong oleh sebuah keinginan untuk memiliki arti dalam pencarian makna kehidupan. Jadi setiap manusia menurut Frankl selalu bisa memiliki makna dalam hidupnya bahkan saat dalam keadaan terpuruk pun. Hal ini didasari oleh pengalaman hidup yang dijalaninya sehingga dia percaya bahwa setiap manusia bisa mengubah situasinya sendiri. Asalkan ada kemauan, asalkan punya makna yang jelas. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai aspek-aspek dalam logoterapi. Logoterapi ini sebenarnya mengenalkan 6 asumsi di dalamnya ya. Yang pertama adalah asumsi tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi teori yang diungkapkan oleh Viktor Frankl ini dalam bukunya tidak didasarkan oleh agama atau teologi ya. Namun teori ini punya kemiripan dari banyak teologi yang ada. Menurutnya setiap manusia terdiri atas tubuh, pikiran, dan jiwa. Inilah yang menentukan esensi dari setiap manusia. Kemudian aspek yang kedua adalah makna hidup dalam segala kondisi. Jadi kehidupan selalu memiliki makna bahkan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Biarpun sepertinya situasinya tidak menyenangkan, menyakitkan, mengecewakan, tapi selalu ada hal-hal yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Kemudian aspek yang ketiga adalah manusia memiliki keinginan untuk bermakna. Jadi motivasi setiap manusia adalah punya arti, punya makna, punya tujuan. Hal inilah yang membuat setiap orang mau melakukan apapun termasuk menahan rasa sakit dan menjalani penderitaan. Pandangan ini sangat-sangat berbeda dari keinginan untuk mendapatkan kesenangan dalam hidup. Nah, aspek yang keempat adalah kebebasan dalam mencari makna hidup. Frankl pernah merasakan situasi yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Biarpun begitu, dia tetap bisa menemukan makna hidupnya setelah kejadian yang menyakitkan itu. Jadi menurutnya setiap orang bebas memaknai hidupnya sendiri dalam keadaan apapun. Kemudian masuk ke aspek yang kelima, yaitu memberi arti pada setiap momen. Agar setiap keputusan hidup memiliki makna, setiap orang harus melakukan sesuatu berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat atau mempercayai hati nurani mereka sendiri. Setiap peristiwa hidup pasti punya makna ya, dan jangan biarkan semua itu berlalu gitu aja gitu. Kita melewatkan masa sedih, ya udah dianggap sebagai peristiwa sedih. Padahal boleh jadi kalau kita buka ada lipatan-lipatan makna yang terlewati ya, yang belum kita ambil, ada hikmah yang seharusnya bisa kita serap. Dan saya pun juga selalu belajar ya, meskipun terseok-seok untuk memahami peristiwa yang tidak menyenangkan ini pasti ada hikmahnya, pasti ada hal positif yang bisa saya ambil.
Kemudian aspek yang keenam adalah setiap orang itu unik, teman-teman. Jadi Frankl juga percaya kalau setiap individu ini punya karakteristik khusus. Saya berbeda dengan teman-teman. Dan kita punya maknanya masing-masing. Hal ini yang membuat setiap individu tidak bisa digantikan oleh individu lainnya. Karena itulah setiap individu memiliki makna dan menjalani perannya masing-masing. Nah, kalau seseorang sudah menemukan tujuan hidup mereka, hal yang dirasakan pertama kali adalah mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik karena mereka tahu setelah ini akan mau apa ya. Selain itu, sebuah studi juga menyebutkan kalau memaknai kualitas kehidupan akan memiliki umur yang panjang karena akan selalu punya mood yang baik, akan selalu merasa bahagia, dan kebahagiaan itu berkaitan dengan usia yang panjang juga ya di beberapa riset. Lalu bagaimana sih mengaplikasikan logoterapi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, kita harus mengetahui kalau fokus dari logoterapi adalah membantu orang-orang lebih sadar tentang makna hidup yang dijalani. Dengan begitu, setiap orang bisa membuat kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. Cara mengaplikasikan logoterapi dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Berikut ini ya teman-teman ya, yang bisa kita mulai. Pertama, kita bisa membuat sesuatu yang bisa menambah makna dalam hidup kita. Misalnya menulis buku, menulis artikel, atau menulis sesuatu yang baik di media sosial kita, melakukan hobi yang kita senangi, atau juga berkarya apapun yang menjadi passion teman-teman. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan dengan orang lain dengan cara berinteraksi dengan mereka, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Artinya jangan sampai ketika kita mengalami kondisi terpuruk kita berlarut-larut dalam mengisolasi diri kita. Kalau misalnya kita mau mengambil jarak, it's okay, nggak apa-apa, tapi batasi sampai kapan kita menyendiri. Setelah itu bangkit lagi dan jalinlah relasi dengan makhluk sosial lainnya. Kemudian yang ketiga adalah temukan sebuah tujuan dalam keterpurukan itu, seperti menemani anggota keluarga saat sakit. Hal ini bisa dijadikan momen ya untuk lebih dekat dan menghabiskan waktu bersama. Ini salah satu hal yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang hidupnya sehat-sehat saja begitu ya. Kemudian yang keempat adalah percaya bahwa hidup tidak selamanya indah dan setiap orang bisa saja mengalami kegagalan atau keterpurukan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita dalam kondisi keterpurukan, percayalah bahwa ini juga tidak akan selamanya terjadi seperti ini gitu. Pasti akan ada titik terang, ada jalan keluarnya. Namun setiap momen selalu memberikan makna ya, bahkan di situasi terburuk sekalipun. Yang kelima adalah ambil semua keputusan yang sesuai dengan hati nurani kita, karena setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya. Dengan catatan setiap dari kita pasti punya value ya, dan hidup di Indonesia pasti berkaitan dengan hukum-hukum Indonesia, dan juga kita sebagai makhluk yang beragama juga punya aturan-aturan dalam agama yang kita anut. Jadi dalam konteks ini implementasi yang bisa saya tawarkan adalah tidak lepas dari norma yang berlaku di Indonesia dan juga nilai-nilai moral dan agama yang kita anut. Kemudian yang berikutnya adalah menjalani hidup dengan berfokus kepada orang lain agar bisa keluar dari perasaan yang terkekang. Nah ini ya, artinya begini, bukan berarti selalu mengedepankan orang lain. Kita bisa memahami kebermaknaan diri kita dengan memahami peran kita untuk orang lain apa, kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah selalu belajar menerima hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Artinya kalau kita denial, kalau kita malah terus-menerus marah dan kemudian mempertanyakan kenapa ini terjadi padaku, tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kita bisa belajar untuk menerima. Kalau kita sudah menerima, biasanya pikiran kita akan jernih dan kita akan selalu belajar untuk alternatif solusinya apa? Apa yang bisa tetap aku lakukan dalam kondisi ini? Nah, itu hanya bisa dilakukan ketika kita dalam pikiran yang jernih. Nah, pada implementasinya logoterapi ini masih terus mengalami perkembangan ya teman-teman. Logoterapi ini masih terus dipelajari hingga sekarang gitu. Karena hakikatnya Frankl kan membuat teori ini berawal dari pengalaman pribadinya gitu. Namun logoterapi sampai saat ini belum dijadikan sebuah terapi yang sangat diunggulkan gitu ya. Karena menurut sebuah jurnal, seorang klinisi yang hendak menerapkan logoterapi pada pasiennya harus menerapkan pada dirinya sendiri terlebih dahulu gitu ya. Jangan sampai terbawa ya, kemudian tidak bisa membedakan antara masalah yang dimiliki
oleh terapis dan masalah yang sedang dialami oleh klien. Ya, mungkin itu sekilas informasi mengenai logoterapi, dan di episode berikutnya mungkin kita akan sama-sama mempraktekkan dan akan saya berikan sebuah modul yang mudah-mudahan bisa implementasinya lebih terasa nyata gitu ya. Ini tadi kan hanya penjelasan secara teori. Nanti kedepannya akan ada panduan secara lengkapnya bagaimana sih logoterapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih banyak. Selamat berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.